budaya seputar di mana dia hidup, seputarnya adalah jahiliyah. Dan seluruh dunia, Anda boleh lihat bahwa setiap manusia relatif ya, dalam konteks yang dibandingkan masing-masingnya terpengaruh sistem pendidikan, terpengaruh orang tua, terpengaruh lingkungan. Inilah manusia tumbuh dan berkembang. Tapi Rasulullah menurut pemahaman saya secara historis dibuktikan dengan jelas terjaga betul-betul dia utusan Allah. Maka apa yang Rasulullah sampaikan ya, ini menjadi satu garansi yang bisa dibenarkan yang disebut dengan kitab suci. Tidak ada sedikit pun logika yang bisa menyalahkan. Tunjukkan pada saya satu ayat saja yang di Quran yang secara logik tidak bisa masuk akal kita atau susah ya. Kecuali dimensi yang gaib ya. Karena memang Allah memberikan batasan kepada cara berpikir kita yang gaib. Kita mendambakan dengan cara berpikir intelektual, aktual, dan bisa dipertanggungjawabkan. Akan tetapi ada batasan intelektual, Pak. Sehingga disitulah kita main dimensi iman. Jadi kalau saya harus dalam pengertian beriman atau belief kepada Allah, itu dimensi rasionalitas kita semua itu harus diupayakan supaya kita itu mengerti kenapa kita bertuhan kepada Allah. Anda jangan kira nanti di akhirat kan ditanya, man robuka, siapa Tuhan kamu? Itu sebenarnya pertanyaan yang bukan sekedar kita jawab Allah. Anda ngerti nggak Allah itu bagaimana? Itu yang harus dimengerti oleh kita secara intelektual. Makanya itu belajar itu menjadi wajib. Pertamanya pun disebut Iqra kita oleh Al-Quran untuk baca. Jadi dalam dimensi ketauhidan yang ada, Rasulullah itu sangat memegang peranan penting untuk kita bisa mengenal kepada Allah. Dan hadirnya Rasulullah itu sendiri sebuah kemurnian dari utusan Allah. Tidak ada pengaruh-pengaruh lingkungan, orang tua, budaya, sekolahan, dan lain sebagainya. Dia betul-betul Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga kita beriman kepada Rasul itu menjadi masuk akal, menjadi masuk pemikiran kita yang sangat bisa dibenarkan secara logika. Maka untuk itu saudara-saudara, jabaran yang berikutnya karena kita sudah jelas yang membawa ajaran Islam adalah jelas Rasulullah. Lalu kalau ditanya berislam itu kayak apa? Ya seperti Rasulullah. Makanya ada disebut hadis ya. Apa diamnya, tindakannya, bicaranya Nabi itu disebut hadis kabar yang ada tentang Rasulullah. Nah maka di dalam konteks itu sistem kehidupan kalau saya breakdown dalam konteks totalitas alam semesta, dalam konteks kenegaraan atau antar bangsa, dalam konteks masyarakat, dalam konteks keluarga, dalam konteks individu, dan dalam konteks setelah kehidupan kita. Nah, muatan ajaran agama karena dia menjadi way of life, dia menjadi pandangan hidup, dia menjadi tuntunan hidup kita supaya benar. Nah, Islam kata asalnya assalam yang artinya selamat. Jadi sesungguhnya substansi dari Islam, kamu kalau mau selamat dalam hidup ini loh why-nya, ini jalannya. Kamu mau jalan yang selamat nggak? Ini namanya Islam. Ini jadi juru selamat yang sesungguhnya itu Islam gitu. Kalau kita pakai istilah juru selamat, karena arti Islam itu sendiri selamat. Ya, nah logika berikutnya kalau kamu mau selamat, kamu harus tunduk patuh kepada Allah. Maka itulah disebut suratnya Al-Ikhlas. Kalau kamu ukuran ikhlas itu adalah menurut hemat saya ada 3. Pertama, mau dan rela diatur oleh Allah. Baru kamu disebut ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kamu ikhlas, kamu mau dan rela diatur oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kamu siap nanggung resiko. Sebab dalam Islam banyak resikonya. Sampai jihad, pergi haji dan lain sebagainya, berkorban itu semuanya resiko-resiko yang ditanggung. Ya. Kemudian yang ketiga, istiqomah. Jadi orang-orang yang ikhlas pasti dia istiqomah, teguh pendirian. Dan orang istiqomah pasti berani, optimis, dan mutmainah, jiwanya tenang. Itulah orang-orang yang istiqomah.
Bukan ikatan suami takut istri di rumah, itu istiqomah juga ya. Ya, banyak juga yang istiqomah di sini kan. Ya. Tapi istiqomah yang saya maksud adalah konsisten. Dia teguh pendirian dengan ciri dia cerdas, berani, optimis dan mutmainah jiwanya. Nah, kalau dalam konteks ini, maksud saya dalam sistem dan cara hidup, saya berani katakan bangsa Indonesia tidak ikhlas Tuhannya Allah. Tidak ikhlas. Apa buktinya? Karena bangsa Indonesia tidak mau dan tidak rela diatur oleh hukum-hukum Allah. Sampai hari ini. Padahal Allah sudah kasih kesempatan kepada Amin Rais sebagai pemimpin MPR yang bisa membuat agenda-agenda bagaimana supaya selamat hidup ini dengan konteks syariat Islamnya itu. Supaya Anda ngerti, jangan alergi dengan syariat Islam. Islam itu keselamatan. Muatan Islam ada 7 dalam konteks sosial berbangsa dan bernegara. Pertama, keadilan. Kedua, kedamaian. Ketiga, kesejahteraan. Keempat, ketertiban. Kelima, kesetaraan. Keenam, kebebasan. Ketujuh, keselamatan. For everybody. Termasuk Anda. Anda nggak usah khawatir. Kalau Islam tegak, Anda selamat, Anda aman, Anda adil, meskipun Anda kafir. Boleh. Gitu. Itu logika Islam. Jadi tidak ada paksaan. La ifra afidin. Nggak ada yang dipaksa. Nggak boleh. Ya. Asal sudah ngerti logika-logika ini semua. Nah untuk itu, saudara-saudara, ini sistem ajaran. Jelas, tegas dalam berbangsa dan bernegara. Jelas dan tegas di dalam kita berkomunikasi dengan antar bangsa dan lain sebagainya. Maka Islam dalam konteks yang sampai paling soal individual, ya, soal individual, ya, yang privasi, yang hak asasi dalam konteks yang saya pahami, tidak ada sistem perkawinan kecuali dari Islam, tidak ada. Saya sudah lihat Hindu, Buddha, termasuk Kristen, tidak ada. Bagaimana syariat perkawinan dari masing-masing agama, tidak ada kecuali dari Islam. Padahal itulah cikal bakal untuk tumbuh berkembangnya keluarga, masyarakat, bangsa dan negara semuanya itu. Ini yang harus dipahami. Itu sistem jelas bagaimana. Kalau tidak ada aturan yang jelas dalam konteks Islam, ya, maka kita tidak bisa kenal halal dan haram, kita tidak kenal muhrim dan bukan muhrim. Itu semua yang perkenalkan sistem ajaran Islam. Itu dalam konteks ketertiban, dalam konteks keselamatan buat semua dan semuanya. Dan yang lebih dari itu lagi, tidak ada ajaran agama manapun dalam konteks sistem hidup ini yang bicara tentang hukum waris. Tidak ada, kecuali Islam. Islam yang bicara tentang hukum waris. Artinya apa? Dari mulai manusia lahir sampai dia meninggal, Islam mengcover persoalan itu semua. Yang detail, yang Quran itu sangat detail. Kalau surat An-Nisa ayat 11 dan 12 tentang waris itu, ya, ada sepertengah, seperdelapan, ada sepertiga. Anda bayangkan abad ke-15 yang lalu, ya, jadi abad ke-6 kurang lebih begitu, sudah bicara prosentase atau perperan atau pembagi-pembagi yang sekarang baru dikenal dalam dunia matematik. Itu abad kan gimana nggak Muhammad dibilang majnun, ya. Nggak sanggup Arab Bahlul itu semua itu, ya. Benar, ya. Nggak sanggup. Gimana setengah, seperenam, nggak. Abad ke-6 dulu, nggak mungkin kalau ini bukan wahyu Allah yang luar biasa yang menguasai ruang dan waktu, space and time, ya. Maka untuk itulah kehadiran Rasulullah dengan segala sistemnya itu. Kenapa juga dia harus dengan Aisyah, sebelumnya dengan Khadijah? Ada maksud-maksud semuanya, ada sistem penjelasnya, ya. Sebab kalau langsung Khadijah nggak ada nanti hadis tentang main segala macam. Itu yang punya Aisyah gitu. Jadi harus dimengerti. Tapi kadang-kadang kalau wanita udah bicara suami boleh nikah 2, 3, 4 pada cemburu semuanya, nggak suka, ya. Itu tauhidnya belum ikhlas. Kalau ikhlas, ya, itu ajaran Allah, Quran boleh. Gitu. Jadi jangan dimasalahkan. Itu yang mendasar. Nah kaitannya dengan bangsa kita, saya berani tuding kita tidak
ikhlas karena hukum-hukum Allah tidak